Halo, selamat datang di video kali ini kami dari kelompok 33 dan 34 akan menjelaskan materi mengenai digital dan data analytics tech. Kelompok kami kali ini memilih tema yaitu implementasi aplikasi digital sebagai sarana pembelajaran di masa pandemi. Berikut adalah beberapa metode yang perlu diketahui. 1. Descriptive what happened. 2. Exploratory what is going on. 3. Explanatory why did it happen. 4. Jenis aplikasi pembelajaran. 5. Predictive what will happen. 6. Prescriptive how do I take advantage. 7. Experiential how well will it work. Deskriptif. Implementasi aplikasi digital sebagai sarana pembelajaran di masa pandemi. E-learning adalah proses pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu dengan kualitas yang terjamin. E-learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran perkuliahan di kelas. E-learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari intranet di jaringan lokal atau internet. Exploratory. Pada ketiga bulan terakhir ini, study from home masih diterapkan, namun pengunduh mengalami penurunan setiap bulannya. Dari data pengunduh Kuiper dan Ruang Guru, selama masa awal pandemi membawa pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan pembelajaran digital yang dilakukan oleh peserta didik. Pengunduh Zenius sebanyak 213.000 dan mengalami kenaikan sebesar 5% selama bulan Februari. Kenaikan yang sama di bulan Maret mencapai 124% dengan jumlah pengunduh sebanyak 504.000. Berbeda dengan Ruang Guru dan Kuiper, pengunduh Zenius terus mengalami kenaikan hingga 9% menginjak bulan April. Namun, pengunduh turun drastis selama Mei dan Juni dengan persentase penurunan masing-masing 82% dan 15%. Explanatory. Dalam pembelajaran di masa pandemi saat ini, penggunaan terhadap aplikasi sebagai penunjang akses pembelajaran online semakin banyak dibutuhkan. Sistem pendidikan di Indonesia ikut mengalami perubahan dengan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang. Saat ini, pendidikan di Indonesia memasuki era 4.0 tren pendidikan Indonesia dengan online learning yang menggunakan media internet untuk penghubung interaksi guru dan siswa. Di sini ada beberapa jenis-jenis aplikasi pembelajaran yaitu Ruang Guru, Kuiper, dan Zenius. Prediktif. Aplikasi digital akan terus berkembang, variatif, dan inovatif seiring dengan kemajuan teknologi dari tahun ke tahun. Semakin canggihnya teknologi yang dibuat manusia harus bisa beradaptasi dengan cepat karena perkembangan teknologi yang kian semakin cepat berubah-ubah. Preskriptif. Penggunaan aplikasi digital pada saat pandemi merupakan hal yang berdampak positif untuk mendukung proses pembelajaran online dan meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Eksperimental. Aplikasi digital memudahkan akses belajar secara online yang dapat membantu para pelajar dan pengajar memiliki waktu yang lebih fleksibel dan efisien. Kelebihan dan kekurangan. Penggunaan teknologi internet dan penerapan pembelajaran digital mempunyai kelebihan dan kekurangan dibanding sistem yang lainnya. Beberapa kelebihan itu adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan teknik untuk menembus batas waktu dan tempat. 2. Kemudahan dalam melakukan pembaharuan terhadap materi pembelajaran atau informasi yang akan disampaikan. 3. Mempermudah hubungan antara pembelajar dengan narasumber. 4. Terbukanya kesempatan yang sangat luas untuk mempelajari budaya lain. Memanfaatkan intranet sebagai media untuk pembelajaran, telah mengarah ke dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan yang sudah mulai terlihat dengan bermunculannya situs-situs learning portal. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, sebaiknya rambu-rambu yang akan mengatur proses dari sistem pendidikan diperhatikan, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat berjalan dengan baik. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Salam kompeten.